Betul, kadang-kadang itu orang kalau kita lihat zahirnya dia seperti tidak mampu tapi tiba-tiba beli tanah ini kan repot juga. Orang iya misalnya sehari-hari penampilannya tidak meyakinkan tapi tiba-tiba beli tanah, beli mobil, mengkuliahkan anaknya di kedokteran. Ini kan memang ya kita kembali kalau kata saya Yusuf Qaradawi itu kita mau bayar zakat atau tidak ya tergantung bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Dan orang yang berhak menerima zakat atau tidak ya tergantung kita menilai diri kita sendiri seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman dimanapun kalian berada, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bagian akhir dari bulan Ramadan, yang mana salah satu amal yang penting untuk kita perhatikan di akhir Ramadan ini adalah tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Dan ini penting untuk kita pelajari, dan untuk itu sudah hadir bersama kita Haji Hadidul Fahmi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Khair Gus ya. Alhamdulillah sama. Ya Gus, kalau dulu di awal Ramadan kita membahas tentang tarawih, ini kita mau ngaji antum soal zakatul fitri atau zakat fitrah. Jadi ngeten Gus, di beberapa daerah, bahkan awal-awal dulu kami di desa kami gitu, sering ada kejadian. Mungkin karena keawaman panitia zakat ngaten nggih. Kemudian ketika membagi zakat akhirnya disampaikan ke rumah seseorang yang dianggap mustahik, padahal yang menerima ini merasa saya nggak berhak. Atau mungkin dia berhak tapi nggak mau menerima ngaten. Tetapi apapun itu, bagaimana sih Gus kita mengkategorikan ini berhak menerima zakat gitu, ini nggak berhak menerima zakat, sehingga ketika misal saya didugeni sama panitia, ketika saya masuk ke dalam kategori yang berhak ya berarti aman. Kalau masuk ke kategori yang tidak berhak berarti jangan diterima. Nah, kategori yang tidak berhak menerima itu yang seperti apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shadiqi wa'dil aminil mab'uthi rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa NH TV yang saya hormati, khususon Gus Ajir yang sudah berkenan mengundang kami terkait dengan man yajuzu daf'u zakat ilaihim au mimman la yajuzu daf'u zakat ilaihim, siapa saja yang berhak dan khususnya siapa saja yang tidak berhak. Sependek yang saya tahu, yang tidak berhak untuk menerima zakat dan tidak bisa untuk menerima zakat, yang pertama itu adalah orang kafir. Orang kafir yaitu orang non muslim yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang kafir ini khususnya tidak bisa menerima zakat, tetapi tetap bisa menerima hadiah tentu saja ya. Kita tidak sedang menafikan pemberian hadiah kepada mereka, tapi tidak bisa menerima zakat. Mereka tidak bisa menerima zakat. Siapa itu orang kafir? Yaitu seperti yang saya sampaikan pada podcast sebelumnya, yaitu orang yang mengingkari ma'ulima minaddin bidarurah, yaitu orang yang mengingkari bagian yang dianggap dari agama, sebuah bagian yang tidak terpisah dari agama, yaitu yang kita kenal dengan nawaqidul Islam, hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu orang kafir, tidak bisa menerima zakat. Yang kedua, dari kalangan Ahlul Bait. Dari kalangan Ahlul Bait itu Bani Hashim menurut sebagian ulama, dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Muthalib. Sebagian menurut sebagian ulama yang lain. Ini nanti ada khilaf panjang ya terkait dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang ketiga salah satunya adalah orang yang kita Benar Gus. Tentang Bani Hashim, Bani Muthalib, Ahlul Bait.
apakah para habaib yang ada hari ini misal itu termasuk kategori ini? Sebagian menganggap bahwa kalau Ahlul Bait yang ada sekarang itu tidak kategori ini, tidak kategori ini. Artinya tidak kategori ini bukan karena asal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ya, tapi karena dulu mereka tidak diberi zakat karena sudah ada sesuatu. Ghanimah ya. Kalau sekarang kan tidak ada peperangan, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib sekarang tidak mendapatkan ghanimah, maka mereka berhak menerima zakat. Sebagian ada yang menganggap seperti itu. Di antaranya adalah Syekh Beltaji. Ulama Mu'asirin. Syekh Beltaji itu yang yang memberikan ta'lilat terhadap fikihnya Umar bin Khattab, termasuk Umar bin Khattab itu menghapus mu'allafah qulubuhum. Umar bin Khattab tidak memasukkan mu'allafah qulubuhum. Kenapa? Karena dulu di zamannya Rasul masih perlu diayomi, mereka masih perlu disenangkan. Tapi ketika Islam sudah kuat sudah nggak ada itu mu'allafah qulubuhum ya, mereka ya tidak berhak lagi menerima zakat. Padahal itu mansus dalam ayat, tapi ditaklil oleh oleh Syekh Beltaji. Ya, Syekh Beltaji. Asy-Syafi'i Allahu alam, saya kurang tahu, tapi beliau mengarang kitab namanya Manhaju Umar Ibn Khattab fi Tasyri'. Manhaju Umar Ibn Khattab fi Tasyri'. Di situ disebutkan ada taklil banyak sekali kaitannya dengan fikihnya Umar bin Khattab. Di antaranya itu mu'allafah qulubuhum. Selanjutnya yang pertama kafir, yang kedua Ahlul Bait dengan segala khilafnya tadi ya. Yang ketiga adalah ghani, yaitu orang yang kaya. Nah, ini yang sulit, Gus. Ini mengkategorikannya. Parameternya itu memang sebagian ada yang mengembalikan pada uruf. Uruf itu kita misalnya sepakat bahwa mengkategorikan si A ini sebagai orang kaya berdasarkan harta-harta yang dia miliki. Untuk pembelanjaan sehari-hari mereka tidak pusing, mereka mempunyai kecukupan. Yang kedua, ketika sudah sampai pada satu nisab, ada yang mengatakan kalau mereka punya uang atau harta yang sampai balagha mablagha nisab, maka kita mengkategorikan dia sebagai orang kaya. Meskipun dalam uruf dia miskin, tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai mustahik zakat karena hartanya sampai pada satu nisab. Berarti dia punya aset. Yang mana ketika kita kalkulasi itu sampai pada satu nisab. Satu nisab kan bermacam-macam, artinya ukurannya tergantung ukuran mana yang kita pakai. Jadi orang kaya itu relatif, tapi dalam koridor umumnya satu kita bisa mengembalikan pada uruf. Yang kedua kita bisa mengkategorikan berdasarkan apakah hartanya sudah sampai pada satu nisab atau belum. Memang ini susah ketika kaitannya dengan orang kaya ya. Dulu di zaman Umar Ibn Abdul Aziz itu ketika ada pembagian zakat, banyak orang yang merasa cukup. Sehingga sampai Umar bin Abdul Aziz itu menyebarkan makanannya di atas gunung untuk burung-burung katanya. Saya tidak ingin burung-burung di masa pemerintahan saya sampai kelaparan. Maka ini sudah tidak ada yang mustahik zakat lagi karena semuanya sudah merasa cukup. Istighna. Iya, istighna. Hanya dilempar di atas gunung untuk burung-burung gitu. Tetapi ada Gus, referensi yang pernah saya baca, mungkin bisa kita diskusikan gitu. Yeah. Bahwa ghani itu ada dua, ada ghaniyun bil mal, ada ghaniyun bil kasab. Iya. Ghaniyun bil kasab itu orang yang secara aset enggak punya banyak sebenarnya. Yeah. Asetnya enggak punya. Tetapi dia masih lancar untuk bekerja. Betul. Dia masih punya pekerjaan. Kalau apalagi dia pegawai gitu, punya kerja tetap, maka dia ghani bil kasab. Ada yang ghani bil mal, ini punya aset yang cukup untuk kehidupannya sampai kemudian dia mati gitu. Itu ghani bil mal. Tapi kayaknya sulit ya Gus kalau ghani bil mal ini. Artinya nggak banyak orangnya. Tapi kalau ghani bil kasab kayaknya banyak. Betul. Kadang-kadang itu orang kalau kita lihat zahirnya dia seperti tidak mampu, tapi tiba-tiba beli tanah, ini kan repot juga. Orang misalnya sehari-hari penampilannya tidak meyakinkan, tapi tiba-tiba beli tanah, beli mobil, mengkuliahkan anaknya di kedokteran. Ini kan memang ya kita kembali kalau kata saya Yusuf Qaradawi itu kita mau bayar zakat atau tidak ya tergantung bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Dan orang yang berhak menerima zakat atau tidak ya tergantung kita
menilai diri kita sendiri seperti apa. Artinya ini kembali ke individu-individu ya, Gus. Betul. Artinya meskipun misal kata orang kita ini butuh gitu, Betul. akhirnya kita disakati. Iya. Kalau memang kita merasa Seperti itu ya tidak ada masalah. ya, kalau memang kita merasa saya udah mampu Iya. gitu. Tapi apakah ada? Gus? Rata-rata ya kalau diberi atau diterima ya, rata-rata seperti itu. Tapi kalau sampai ini kan pertanggungjawabannya akhirat ya. Ya. Pertanggungjawabannya akhirat. Saya Yusuf Qadho itu mengatakan bahwa orang yang mampu tapi tidak menolak ketika diberi zakat, artinya dia sudah syarik kategorinya. Sudah syarik, mencuri harta orang lain. Bahkan kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, kalau ada orang sampai di satu daerah orang tersebut kelaparan, maka di situ pasti ada orang kaya yang mencuri hartanya. Artinya dengan cara apa? Tidak membayar zakat bagi mereka. Di antaranya juga iya, orang yang nggak berhak. orang yang berhak kemudian diterima. Seperti itu. Kembalinya pada masing-masing Masing-masing. individu. Maka penting teman-teman, kalau kita memang merasa tidak mampu atau merasa memang butuh dikasih ya ambil. Tapi kalau kita merasa mampu, ini penting Gus, karena ya. kadang-kadang di desa ini ada ngapunten, ada istiadat gitu ya, zakat kepada dukun bayi. Iya. Kadang-kadang tanahnya banyak ini. Iya. Kalau teman-teman diberi kemudian merasa mampu ya jangan diterima, karena konsekuensinya panjang. Yang jelas tadi termasuk kategori mencuri. Yang kedua, konsekuensinya orang yang berzakat berarti dihukumi belum sah gitu. Belum sah, iya. Karena dia memberikan salah alamat Pada gitu. bukan mustahil. Nah, pada orang yang tidak berhak, berhak, ya. iya. Oke. Jadi konklusinya kalau soal ghani ini berarti kembali ke Betul. yang paling tahu ya diri kita. Parameternya diri kita. Karena di parameter kitab itu kan hanya sekedar zahirnya. Ya. Nahkum bidzahir. Wallahu yatawalla sarair. Orang yang paling tahu ya Allah dan dirinya sendiri tentu saja. Maka kalau soal ghani ini kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing. Jadi pertama kafir, yang kedua ahlul bait, yang ketiga ghani. Ghani. Oke. Ada lagi yang selain ini? Ada lagi sebetulnya. Tapi agak lupa ini saya. Rik. Iya budak. Ya, budak itu tidak bisa menerima zakat. Tapi Meskipun zaman sekarang nggak ada. Meskipun zaman sekarang nggak ada. Saya mendengar muhadharah Syekh Ali Jum'ah itu di zaman Khalifah Utsmaniyah itu sudah terakhir dihapuskan budak. Di zaman Khalifah siapa itu? Jadi budak semuanya dibeli, kemudian dibebaskan pada waktu itu. Menurut muhadharahnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi di zaman Khalifah Utsmaniyah kan berarti sudah terlewat jauh lah itu. Jadi budak yang ada dibeli semuanya, tapi setelah itu kemudian dibebaskan. Tapi di satu buku itu ada yang menganggap budak sekarang masih ada. Satu buku saya lupa baca buku satu buku yang menganggap budak sekarang itu masih ada. Wallahu alam ini yang dimaksud budak yang sesuai dengan mafhum kita. Karena di sebagian persepsinya orang Arab, mohon maaf ya, itu ada yang menganggap orang yang bekerja ke sana dianggap sebagai amat. Iya, itu dari mana asbabul wurudnya saya juga kurang paham. Dan kalau kita membaca kitab-kitab fikih, Gus, ini kan seakan-akan kita masih belajar gitu. Betul, iya. Mustaulah, mubaat Iya. gitu. Kayaknya kan memang bakal ada lagi. Iya, kayaknya. Nah, yang pertama kafir, ahlul bait, orang yang kaya, budak. Nah, ada juga redaksi yang mengatakan ini, Gus, orang-orang yang wajib dinafkahi ya. Oh iya. Yajib alaina nafaqatuhum. Alaihi Alaihi nafaqatuhum. nafaqatuhum. Oke. Jadi orang yang kita wajib menafkahi mereka. Contohnya? Contohnya ibu yang sudah tua, anak, kemudian istri tentu saja. Dan sebagian ketika orang yang orang yang wajib kita nafkahi itu meskipun kategori fakir sekalipun itu tidak berhak untuk menerima zakat karena menjadi tanggungan dari kita. Jadi kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Untuk orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau kerabat yang nggak wajib dinafkahi nggak apa-apa, Gus. Nggak Misal apa-apa. kita punya paman, Iya, betul, kita nggak punya bibi, gitu, ponaan, nggak ada Pokoknya masalah ya. orang yang wajib kita nafkahi itu parameter pertama ya bahwa mereka tidak berhak untuk menerima zakat dari kita. Meskipun ada keluarga yang kita tidak wajib nafkahi itu kategori yang berhak,
Bahkan para ulama itu mengatakan bahwa orang yang masih kategori keluarga dan kategori mustahik itu adalah orang yang paling berhak dan yang lebih prioritas dibanding yang lain, seperti itu. Ibda biman ta'ul. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman punya zakat ataupun sedekah, mulailah dari yang paling yang ya kerabat sih. Kerabat. Itu paling berhak untuk mendapatkan iya, sedekah kita, paman, bibi, ataupun zakat kita ya. Iya, betul. Oke, berarti konklusinya 5 ya, Gus? 5 ya. 5 kafir, ahlul bait, orang kaya, Budak, kemudian budak, dan terakhir Orang orang-orang yang menjadi nafkah kita. menjadi kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Oke, jadi pastikan teman-teman kalau kita mau zakat jangan kepada 5 orang ini. Iya. Dan kalau kita termasuk 5 orang ini, jangan berani-berani menerima zakat. Oke, selamat menikmati akhir-akhir bulan Ramadan. Moga-moga di akhir Ramadan ini ibadah kita tidak kendor, semakin istiqomah, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.